Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini maupun yang ada di Hotel Swiss Bell dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam teriring kita hadiahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita panjatkan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi Jambi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Koordinator Pokja 6 yaitu Bapak Dr. Andus Yuzi Rizal MPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan LPMP Provinsi Jambi, Bapak Ibu narasumber dari kabupaten dan kota, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita mengikuti acara pembukaan bimbingan teknis verifikasi data pokok pendidik tahun 2021 se-Provinsi Jambi. Acara selanjutnya yaitu pengarahan oleh Kepala LPMP Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Koordinator dari Pokja 6, sekaligus membuka kegiatan Fintech verifikasi data pokok pendidik tahun 2021 kepada Bapak Dr. Andus Yurizal MPM. Kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berada dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas kita dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Pendidikan Provinsi Jambi yang kita sebentar lagi akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Pak Kepala LPMP Provinsi Jambi yang semestinya beliau yang membuka kegiatan kita ini, tetapi setelah kami hubungi pagi tadi sebelum ini nampaknya beliau tidak bisa kita hubungi. Maka untuk itu, karena ini berkaitan dengan kegiatan yang kami laksanakan ini adalah kegiatan Pokja 6, maka teman-teman menyerahkan mandat ini kepada saya selaku koordinator kelompok Pokja 6 di LPP Provinsi Jambi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, meskipun kalau menurut informasi itu sangat melambai sekali dan sangat jauh sekali turun itu kasus ya, namun kegiatan yang kita laksanakan masih menggunakan sistem virtual alias menggunakan sistem online begitu. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, teman-teman yang ada di kabupaten, operator khususnya, pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan ini masih diberi izin oleh pemerintah kita
itu yaitu melaksanakan sistem daring gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan operator yang ada di kabupaten maupun yang ada di Swiss Bell Hotel Jambi ini, pada kesempatan ini kegiatan kita ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Setiap tahunnya ini merupakan bagi teman-teman yang mengelola masalah data pokok pendidikan dan kependidikan. Pada kesempatan ini kami memfasilitasi kegiatan ini, yaitu mengajak teman-teman semua operator di kabupaten, operator kecamatan khususnya di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi ini. Pada hari ini kita melaksanakan BIMTEK, bimbingan teknis tentang verbal, ya, verifikasi dan validasi Dapodik tahun 2021. Tentunya Bapak dan Ibu, ya, karena kegiatan ini adalah merupakan tugas kita dan menu kita sehari-hari, itu khususnya rekan-rekan operator dan kami yang ada di LPMP Jambi, khususnya kegiatan di Pokja 6, kelompok kerja 6, karena di Jambi sudah dibagi-bagi gitu, di LPMP sudah dibagi kegiatannya. Kebetulan untuk masalah verifikasi data ini itu berada di kelompok kerja 6. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya lihat di partisipan 137 teman-teman kita sudah bergabung di Zoom ini sekarang ini. Alhamdulillah dari 147, berarti ini ada sekitar 10 orang lagi yang belum memasuki Zoom ini. Mudah-mudahan nanti ya waktu berjalan teman-teman kita yang lain yang belum mengikuti, yang belum masuk di room Zoom meeting ini, mudah-mudahan bisa masuk gitu. Kita memanfaatkan waktu Bapak dan Ibu semuanya, itu nanti teman-teman dari LPP itu akan bekerjasama dengan tim tim LPMP akan memfasilitasi kita bersama nanti dengan teman-teman operator di kabupaten. Itu bersama-sama kita akan melihat, membedah gitu ya, kita mereview kembali atau memverifikasi tentang tentang data pokok pendidikan itu sendiri. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana ya keakuratannya gitu data itu. Itulah yang nanti akan kita lihat, akan kita cermati bersama bagaimana sih apakah data itu sudah sesuai dengan indikator atau sesuai dengan format yang tersedia di format Dapodik, di link Dapodik. Kemudian Bapak dan Ibu, kita memanfaatkan waktu pada hari ini diberi kesempatan oleh fasilitas oleh LPMP, kita memanfaatkan waktu satu hari ini. Nanti mungkin berakhir sekitar jam 4.30 sore nanti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, nanti dibantu teman-teman di tim dari LPMP kita bisa melihat bagaimana tentang kegiatan verbal ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ya masih di seputaran data ini nanti mungkin ada hal-hal yang baru gitu ya. Nanti mungkin teman-teman Pak Yudi dan teman-teman dari LPMP itu bisa menyampaikan. Karena tadi malam kami juga melaksanakan rapat Zoom dengan Pak Kepala, itu nampaknya ada semacam ada data-data apa begitu tentang yang berkaitan dengan Dapodik ini. Terutama nanti mungkin Pak Yudi bisa menyampaikan dengan teman-teman kita operator khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PTM gitu ya, pembelajaran tatap muka dan seterusnya yang berkaitan dengan masih di suasana pandemi sekarang ini. Jadi data itu juga harus melekat sebetulnya dengan apa yang kita bicarakan nanti. Itu tadi malam saya sempat mencatat itu ada 3 gitu, data sekolah, data kepala sekolah, dan data PTM dan
termasuk baru-baru ini Bapak dan Ibu, itu masalah siswa kita yang sudah divaksin gitu, tentang masalah PTK yang sudah divaksin. Nah, itu juga nanti itu bagaimana caranya informasi ini atau data ini nanti paling tidak dapat kami terima, dapat kita peroleh gambaran yang sudah melaksanakan pengentasan COVID-19 di Provinsi Jambi ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, dan sekali lagi permohonan maaf dari Pak Kepala LPP Jambi karena berbarengan dengan waktu sekarang ini, kalau menurut jadwal beliau sedang berada di Surabaya. Nah, dapat informasi kami beliau sedang berada di Surabaya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, karena kepala kita juga baru begitu, mungkin ada teman-teman operator yang belum mengenal beliau, nanti terus-terusan nanti kami akan mungkin ya, nih kita agendakan gitu dapat bertemu langsung dengan teman-teman operator yang ada di kabupaten. Karena beliau sangat care sekali dengan data ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan itu yang apa yang kita laksanakan juga akan support kita. Setelah itu kepada ibu semuanya, ya mudah-mudahan kita diberi kesehatan hari ini dan diberi taufik hidayah untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Kemudian Bapak Ibu, ya mungkin nanti teman-teman dari LPMP akan melanjutkan, akan menjelaskan secara teknis tentang pelaksanaan kita pada hari ini. Mungkin gitu Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman operator di kabupaten dan teman-teman yang ada di Swissbell Hotel Jambi, ya karena kita masih suasana ya pandemi begitu, protokol kesehatan tetap kita laksanakan, tetap kita jalankan begitu. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu berjalan, dengan mari kita bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan verifikasi dan validasi Kodik tahun 2021 ini yang dilaksanakan oleh LPP Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kemudian lebih kurang mohon maaf. Selamat melaksanakan aktivitas, semoga kita sehat semuanya. Dari Jambi, salam untuk kita semua yang ada di kabupaten dan dimanapun berada, khususnya operator itu. Selamat melaksanakan aktivitas ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Dengan berakhirnya pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini, maka berakhirlah acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis verifikasi data pokok pendidik tahun 2021 se-Provinsi Jambi oleh LPMP Provinsi Jambi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya kita mendengarkan penjelasan teknis dari Pak Yudi Renaldi tentang kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Yudi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Salam satu data Bang Ibu. Salam satu data. Nah. Baik Bapak Ibu sekalian, peraturan kita di Zoom meeting bahwasanya kalau ada yang mau berbicara, kita raise hand dulu, nanti diberikan waktu untuk berbicara, dan juga di sesi saya nanti mungkin di sesi yang lain berbeda ya aturannya. Kalau di sesi saya jika memang ada yang mau dipertanyakan langsung raise hand, kemudian nanti oleh moderator dipersilakan bertanya, langsung bertanya. Jadi tidak harus menunggu sesi tanya jawab. Jadi di saya langsung kita share informasi. Jadi mohon izin, saya mau share screen. Baik Bapak Ibu, di sini ada item identitas sekolah. Di identitas sekolah ini ada nama kepala sekolah harus terisi dengan benar dan wajar. Ini kita tidak lagi untuk kuantitas data Bapak Ibu ya. Jadi arahnya ke kualitas data. Nah, penuntutan nama kepala sekolah harus berdasarkan dengan pada KTP yang bersangkutan. Nah, di sini masih ditemukan banyak yang masih memakai gelar. Nama pakai gelar itu ada di Batanghari 21. Pecahannya per tiap kabupaten Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Ini berdasarkan data yang kami ambil dari Bakomar. Kemudian Bungo, Kerinci juga masih ada, Merangin ada 4, Muara Jambi, Sarolangun, Tanjab Barat juga masih ada, Tanjab Timur, Tebo juga masih ada, Kota Jambi hampir semua provinsi, kabupaten kota masih memakai pengenalan di nama kepala sekolah. Data-data nanti akan saya tampilkan. Kemudian email kepala sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Jadi untuk kualitas data, maka email kepala sekolah harus terisi dengan benar dan wajar. Pengisian yang ditemukan banyak, pengisian domain kalau untuk nama email itu kan tidak menjadi target verifikasi ya Bapak Ibu, karena itu tidak akan bisa kita lakukan verifikasi. Jadi yang menjadi target untuk verifikasi adalah pengisian domain. Domain email ini masih banyak kesalahan, dan masih banyak juga yang belum mengisi email kepala sekolah. Email yang salah domain dan yang masih kosong di Kabupaten Batanghari ada 22, Bungo 65, Kerinci 14, Merangin 69, Muara Jambi 17, Sarolangun 65, Tanjab Barat 51, Tanjab Timur 13, Tebo 12, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh ada 1. Nah ini masih yang paling sedikit, Kota Sungai Penuh 1 di pesisir bukit. Kemudian juga email sekolah yang harus terisi dengan benar dan wajar, tadi seperti yang email kepala sekolah, ada email yang domainnya salah atau email yang tidak diisi. Di Batanghari masih ada 4 di domainnya salah. Domain salah ini kadang-kadang dia harusnya gmail.com ya Bapak Ibu, gmail.com,
yang benarnya itu seperti ini ya. Nah, yang harus diketikkan misalnya @gmail.com. Tapi yang banyak terketik misalnya @jemaul.com. Mungkin salah ketik ya Bapak Ibu. Jadi kalau Jemaul kan tidak ada ya. Jemaul sudah buat apa namanya, domain baru untuk email gitu kan. Atau ini yang salah juga, gmail.co.id. Gmail.co.id kan nggak pernah ada nih. Kalau dibuka pun domain email ini di browser, maka ini tidak akan diarahkan kemanapun, ya. Jadi diperbaiki. Batanghari ada, Bungo ada, Kerinci ada, Merangin, Muaro Jambi, Sorolangun, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Tebo, Kota Jambi, Sungai Penuh masih juga ada. Data terlampir nanti diperlihatkan. Nah, kemudian isian sumber dan daya listrik telah terisi dengan benar dan wajar. Nah, kalau pengisian sumber PLN, berarti kita harus merujuk kepada PT yang dikeluarkan oleh PT PLN. Nah, di sini masih pengisian daya banyak yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan standar PLN. Itu Batanghari, Bungo, kayak hampir semua juga masih mengisi tidak sesuai dengan standar yang ada. Saya stop dulu. Share screen-nya nampak ya? Belum nampak, belum nampak Pak. Paham. Nah, jadi untuk pengisian daya listrik itu kan standar yang dikeluarkan oleh PLN seperti ini. Jadi ya kan kita di luar dari pengisian yang ada di standar dari PLN. Ya, Bapak Ibu, nanti ini saya share untuk semua kabupaten kota dan kecamatan, jadi bisa berpatokan kepada ini. Nah, ini juga isian sertifikat ISO telah terisi dengan benar dan wajar. ISO yang dimaksud di sini bukan ISO ora ISO ya. Ini ISO ora ISO, pokoknya ISO gitu. Jadi ada yang mengisi sudah ISO 9001, 2000, 9001, 2000 berapa lagi tuh. Ora ISO iki, Bang. Akhirnya jadi ora ISO aja gitu kan. Nah, ada yang lagi sedang proses sertifikasi. Dan juga ada yang tidak mengisi. Nah, jawaban yang benar itu kalau memang belum punya proses belum berproses ataupun belum memiliki sertifikat ISO,
berarti isinya belum memiliki sertifikat. Karena ISO ini merujuk kepada standar layanan pelanggan dan standar manajemen mutu yang diadopsi pada tahun 2000 oleh International Organization for Standardization. Ngomongnya belit-belit, jadi jangan banyak yang isi sudah punya ISO gitu. Ini dibaca oleh orang lain atau di kementerian kan, wah Jambi mantap kali ya kan. Sekolah sudah punya ISO 9001, sudah berstandar bukan nasional lagi ya. Itu SMP sudah lewat semua ini harusnya. Ya kan, ruangannya udah bagus semua ya kan. Jadi mohon ini diperbaiki segera. Karena isian ini banyak yang salah ya kan. Nah, ini kita lihat. Nah, di Batanghari 18 sudah 9001 2008, 18 9001 2000. Nah, mana sekolahnya kaget lah ya, saya tunjukkan nama-namanya ya. Jadi kalau untuk standar ISO 9001 ini perlu biaya 72 juta satu tahun. Nah, ini kadang-kadang SD yang atau sekolah yang jumlah muridnya cuman 100 orang ya kan, dana bosnya cuman berapa juta ya, untuk ISO 72 juta habis nih semuanya. Jadi pengisian apalagi masih ada di proses sertifikasi ini juga nih ya, proses sertifikasi rasa saya belum ada lah yang apa ya, yang di Jambi rasanya untuk proses ISO 9001 ini terkait masalah mutu ya. Bungo ada 104 yang bermasalah, paling banyak Pak nih yang 104, Rinci 73, Merangin 90, Waktu pengantin dia ada Model Jambi, Sorolangun, Kael, Bungo tadi ya. Kota Jambi 64, Sungai Penuh 43. Nah, jadi total di Jambi ini yang punya ISO sudah 161 sama 196. Sedang proses 383, 759. Berarti seperlima, 20% sudah memiliki standar di atas SMP. Luar biasa Pak ini. Luar biasa. Mantap. Jadi hati-hati dalam pengisian yang ada. Karena gini, Bapak Ibu ya, salah kita melakukan pengisian maka sekolah kita tidak akan secara kebijakan yang diambil oleh kementerian pun akan salah. Ya kan? Jadi kalau sudah ISO ngapain dikasih bantuan, ya kan? Nah, saya stop share, kita lihat data ya. Nah, ini bisa kita lihat nama-nama kepala sekolah yang masih pakai gelar, ya kan? Dalam KTP itu juga tidak pernah kita temukan ada tanda baca koma toh. Nah, ini banyak, ya kan? Nanti Bapak Ibu semua bisa informasikan ke OP sekolah yang berada di bawah kecamatannya masing-masing untuk meriksa kembali nama kepala sekolah yang di-entrikan di Dapodik. Ya, Bapak Ibu ini datanya sudah ada 9 halaman ya. Kemudian data sekitar. Nah, kita lihat yang data ISO tadi ya.
Ada kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, batang harian di baju bank ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD semua. Nah, 9001 proses sertifikasi 9001. Nah, ini semuanya sudah terdata. Jadi mohon Bapak Ibu kembali melihat data yang ada di dashboardingnya supaya tidak ada lagi kesalahan isi. Kita lihat email yang salah ya. Sudah share screen saya nampak? Nampak Pak. Nampak, oke. Nah ini contoh SD 131 Jangka Baru, ya kan? Nama email sekolahnya SD 131 Jangka Baru @gmail, ya kan? Nah ini kalau di trace ke domain ini kan ada bakalan muncul nih Gmail ini. Nah ini satu lagi nih SD Cowboy Go ID lah, ya kan? Pokoknya asal anu be gmail.com Yahoo Go ID, berarti Yahoo lah punya pemerintah Indonesia nih. Kalau artinya itu kan itu tuh Yahoo.government ID Indonesia, berarti Yahoo sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia gitu. Atau Mizwardo. Ya kan, lucu-lucu lah pokoknya ini Yahoo ID gmail.com. Mana lagi? Siap ID ini memang dia berbentuk email, tapi tidak bisa kita menerima atau mengirim pesan, ya kan? Ini hanya sekedar untuk akun pembuka di SIM PKB. Ini jangan digunakan, ya. Biar yang aneh-aneh mana lagi ya? Nah, ini Gmail. Nah, si Mael buat anu juga kan? Mael itu sepupu ayo Yudi. Mael. Tanggo saya Pak Yudi, Mael lu. Eli. Guru kami Yudi. Ini yang anu ya. Ini kalau yang sekolah enggak ada banyak nian. Tapi kaget kalau yang pribadi PTK itu tambah lagi anu ya. Miswar yang salah. Tambah lucu-lucu. Nah, kita tengok kalau email Capsec, nah ini mulai pribadi. Ya dah, ini mulai pribadi. Nah, ini banyak masih yang kosong. Bisa dikirim filenya enggak, Pak? Nanti saya kirim. Iya di atau era. Ini kan sudah tersusun juga secara kabupaten dan kecamatan. Nah, Gemaul. Gemaul itu Pak Yudi, yang baru tuh Gemaul. Ayo. Gemaul. Tercemar kinerja operator jadinya. Gemaul. Ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, kita kan semuanya pasti punya HP Android ya. Ya kan? HP Android itu kan kalau kita mau jalankan Play Store kan wajib bikin atau dia wajib verifikasi ke email Gmail kan. Nah, jadi kalau bisa saya bukan jadi marketing Gmail pula nanti jadi anu pula ya, ini terekam sebabnya katanya saya jadi apa namanya
marketing Gmail, tapi alangkah nggak minta endorse pula kan satu mobil Alphard gitu ya lah. Jadi duta gitu. Jadi kalau bisa biar gampang ceknya ya kan, semuanya karena sudah berbasis Android itu harus Gmail ya Gmail, dan menutup juga Yahoo ya kan, tapi Yahoo itu juga sudah diakuisisi oleh Gmail juga ya kan. Nah, itu email-email yang lain juga tidak masalah sih sebenarnya. Kita lihat yang PTK ya, bentar. Yang PTK ini tambahan nih. Nah ini kalau PTK ini ada berapa ratus lembar? 45 lembar. Nah, Facebook.com ada sudah buat email ya? Ada yang pernah pakai Facebook.com? 2021 tuh Pak Yudi. Oh ini baru endorse ya? Mark Zuckerberg Mas. Itu jalur khusus tuh. Nah ini juga google.com. Mana lagi nih? Ini tambahan aneh ini nih. 68.com ini agak ngeri-ngeri pula buka ya kan. Pas buka 68.com ini bukan pula era 86 harusnya. Pusir 86 tuh. Oh, 86. Nah ini kalau yang di bawahnya si Gamil. 9 tahun. Nah si Gamil lah buat anu pula era. Maksudnya betul. Gamil ini orang awak orang. Gmail.com. Gamil. Saya punya Jamil. Main andalan. Ya, Saiful Jamil. Jamil. Kantor kecapean tuh. Ayo, Iko udah ya mail nih. Demil. Nah, ini Gimial. Poin kali. Main andalan. Kok banyak operator lah tidur ngetik tuh Pak begadang. Tuh, kecapean tuh. Ah, ini guruku ID. Kopi tuh. Itu email ID ini GTK. nggak boleh ya. Ya ini SIM PTK, jangan digunakan untuk email pribadi karena tidak ada nggak bakalan bisa untuk diverifikasi nanti ya. Ya kan? Jadi kan nanti kan akun komunitas. Apa ada main? Halo, maaf. Mohon yang apa ndak anu ya. Siapa nih? Jadi gini, email PTK itu perlu benar karena kan nanti kan tiap akun itu akan terkoneksi ke PTK sendiri toh. Jadi sekarang kan PTK itu sudah verifikasi akun ataupun data pribadinya sudah ke pribadi masing-masing. Jadi kalau bisa akunnya terverifikasi dan emailnya juga benar ya Bapak Ibu. Nah masih banyak juga kesalahan-kesalahan yang lain yang kalau PNS ya, kalau PNS kita lihat PNS nah ini PTK yang terdata CPNS atau PNS ya, tapi tidak mengisi golongan. Nah ini nama-nama. Nah yang saya pertanyakan kepada Bapak Ibu, untuk PTK itu kan mengupdate data pribadi sendiri kan, bukan lagi oleh oleh operator kan? Ya sendiri Bang. Ah sendiri. Berarti tadi lah tuh Bang. Ya makanya seharusnya itu kan bisa kita walaupun nantinya diminta bantuan ya kan,
Berarti kalau ada yang kosong seperti itu, kita kan nggak bisa ngisi. Ya, nah. Misalnya golongan dia harusnya 3C, tapi karena kita nggak tahu kebuat 3A, nanti balak pula, karena itu kan terkait nanti pengisian yang salah. Kalau dia sertifikasi, maka tunjangannya kan bisa salah juga kan, maka ini diserahkan kembali ke pendidiknya. Kemudian yang perlu lagi tahun PNS dan tahun CPNS. Nah ini kalau yang CPNS tahun 2020 sudah nampak ya, sudah nampil ya share screen saya. Yang PNS sudah Pak, sudah. Nah ini contoh yang tidak benar ini kan ini nih. Contoh ini CPNS-nya 85. Halo, Iya Pak, halo Pak. Halo, iya Pak. Ini CPNS 85. CPNS 85 ya. PNS 83. Ya kan aneh jadi ya kan? Ya walaupun salah ketik tetap salah, ya kan? Jadi ya CPNS 85, PNS 83. Ini salah, memang salah. Nah, yang salah ini yang harus kita perbaiki. Kemudian PNS 2019, CPNS 2019, PNS 2019 juga. Langsung saya enggak ada, ya kan? Karena Prajab Bay nunggu 3 bulan, berapa bulan baru ikut Prajab, ya kan? Nah, jadi yang masih ada juga yang kosong ini apa memang betul kosong atau belum terisi, ya kan? Yang ini menjadi patokan ya Bapak Ibu. Nah, yang 2005 ini kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau memang terjadi ya biarin, ya kan. Ini kan makanya kita perlu lakukan verifikasi. Jadi ini bukan yang salah ya. Saya tidak menyebutkan salah. Tapi sesuatu yang kayaknya perlu diverifikasi kembali. Apakah memang betul ini CPNS-nya 2005, PNS-nya juga 2005. Ya. Kemudian yang perlu lagi diverifikasi untuk PTK PNS, ya, PNS. Ini nomor SK. Nah. Kalau kita lihat di sini ada yang sama nih. 813 yang ini ya. Atas nama Desi Natalia sama Fitri Wulandari. Ini 813 03 CPNS umum. Ini pengumumannya nih bukan SK CPNS-nya. Kalau SK CPNS itu kalau tidak salah ada A2, ada A berapa gitu. Ya. Nah ini perlu Bapak Ibu verifikasi kembali ke PTK yang ada di sekolah. Kalau ini berapa lembar nih? Ada 453 lembar ya Bapak Ibu. Dan mungkin kan satu SK untuk 2 orang atau lebih dari 1 orang, ya kan? Itu bukan SK CPNS kayak. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan atau gimana? Atau mau ada yang di share? Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan?
Pak Mintarya. SMA Tikian Teras apa sudah isu? Nah, yang sekarang yang verifikasi sekarang kan sudah tidak ada lagi, Mas. Oh, sudah ya, sudah dicabut. Tahun 2012 kita memang ISO 2001 2000 oleh P4 TK. Oh, tapi sekarang enggak lagi ya. Aji putih dia tuh luar. Halo Pak Min. Mau nanya apa? Ya. Berarti sertifikat ISO tuh enggak usah diisi yang memang yang belum ada sama sekali. Kalau tidak lagi, Mas, sekarang kan ada saya ISO tidak memiliki ISO. Jadi ada pilihannya. Ya kalau dulu kan tidak ada pilihannya yang tidak ada. Yang dulu kan dalam proses sudah ada ISO 9001. Nah, kalau yang belum berarti kita kosong, Mbak. Dipilih yang apa? Yang ada, tidak yang belum ada pilihannya, Pak. Belum bersertifikat pilihannya. Ya, ada pilihannya, Pak. Belum bersertifikasi. Jadi Ya, Mas, itu pilihan. ada lagi, Mas. Yang Mas Yudi yang sekarang tidak lagi saya isi karena waktunya kan sudah habis kan. Jadi saya tapi sebelumnya saya isi karena kita punya sertifikatnya. Ya, LPMP pernah juga punya ISO 9001 tapi sudah enggak lagi gitu. Iya, Mas. Oke, terima kasih Pak Min. Jadi gitu Bapak Ibu ya, untuk kasus ISO, jadi pilihannya ada yang belum bersertifikat. Untuk tata room di Zoom mohon yang merokok atau yang mematikan ya, karena ini direkam. Bagi yang merokok atau yang mau minum ya, Bapak Ibu mohon mematikan stop video ya. Saya mau makan miso dulu, Mas. Ya. Silakan. Jadi tanya Pak Yudi. Ya, silakan. Masalah penulisan di listrik atau PLN, nah itu memang harus pakai tanda koma atau memang bisa langsung? Bukan tanda yang saya buat tadi ya tanda koma ya. Seharusnya enggak. Jadi kalau 1300 langsung aja di 1300. Itu karena tadi di penulisan di Excel pindah ke Word jadi ada koma deh. Itu Pak. Satu lagi Pak Yudi, kalau bisa materinya tolong di-share ke kami. Ya siap, nanti saya share di ruang chat yang bisa ya. Pak Yudi, Pak, kami ada kepala sekolah. Jadi dia itu titelnya di RS, jadi di KTP itu tertulis Pak di RS-nya Pak. Nah, kalau memang tertulis itu is okay, nggak ada masalah ya kan. Yang tidak tertulis kadang-kadang kan ada yang tidak tertulis ya di KTP, terus minta itu gitu. Kadang-kadang kan ada gelar haji ya. Gelar haji itu kadang-kadang kan jarang tertulis di KTP kan. Karena nak balik haji terus balik haji mau urusin perubahan di KTP kan nggak mungkin. Ya. Nah, seringan kan maksain gitu. Nah, berarti patokannya KTP Pak ya? Ya, KTP. Oke Pak. Siap. Terkait juga nanti pengajuan NUPTK ya. Jadi kalau ada yang salah-salah nama ya kan, yang tidak ada di KTP terus diada-adain gitu ya kan, akhirnya kan tidak bisa melakukan pengajuan karena NIK-nya masih residu. Nah, jadi itu yang ditakutkan supaya kedepannya juga tidak menjadi masalah. Seperti juga kalau nanti dikaitkan semua ya kan, ini kan sudah mulai dikaitkan ke data Dukcapil ya kan. Nah, nanti kalau dikaitkan lagi dengan tunjangan sertifikasi terhadap itu, nah bisa tidak cair sertifikasi dari PTK tersebut. Begitu Pak.
Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ini Bapak Ibu ya, sudah share screen saya sudah masuk. Sudah masuk. Belum Pak Yudi. Belum. Sudah. Oke. Sudah. Nah, kalau SK CPNS itu kan dia kan unik ya, unik. Jadi satu orang itu pasti punya nomor SK CPNS-nya itu satu. Ya kan, kalau kita lihat ini, ya kan, 813/001 CPNS umum BKPA, ini ada satu di sini juga, di sini. Nah, jadi ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, ya kan, 7. Dari yang terlihat di sini aja sudah 7. Data ada 435 lembar. Ya. Jadi kan ini tidak unik dan ini rasanya memang bukan nomor SK dari CPNS tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nak baikkan kan susah. Berarti kan kita harus minta SK CPNS-nya kopi minimal, ya kan? Karena kadang-kadang kan banyak yang kalau dia bilang, wah SK-nya udah enggak di saya lagi kuliah S2, ya kan? Ya, berarti kan pasti ada kopinya, ya kan? Nah, jadi lihat nomor yang di atas. Sebentar, saya share seperti saya punya, mana ya? Bentar. Skype CPNS. Nah, ini SK itu kan nomornya yang ini, Bapak Ibu, ya kan? Antara orang lain ini pasti tidak bakalan sama, ya kan? Kemudian garing terakhir itu pasti menunjukkan kapan SK itu dikeluarkan tahunnya, ya kan? Nah, di SK yang banyak yang terdapat di tadi itu kadang-kadang banyak yang tidak mengapakan tahunnya. Nah, ini contoh. Sudah tampil ya, Bapak Ibu? Sudah belum? Tampil ya, kamu? Hah? Sudah. Ah, coba kita lihat. Di sini kan banyak yang 813/97 BKD, ya kan? Ini tahun berapa, ya kan? Ini tidak jelas keluarnya tahun berapa. Ini kayaknya ini bukan dari SK, nomor SK yang ada di CPNS-nya. Kenapa saya tidak mendapatkan SK PNS? Kalau salah SK CPNS, kemungkinan besar SK PNS pun nomornya juga salah. Jadi setelah dikoreksi SK PNS, maka seluruh yang terkait komponen SK ini seperti tanggal keluar SK, ya kan? Itu juga perlu Bapak Ibu untuk memberitahukan kepada gurunya, diperiksa kembali. Mas, kalau SK CPNS memang kayak gitu, Mas, sampai BKD aja, tidak pakai tahunnya memang. SK CPNS angka itu, Pak, tidak ada tahunnya nih, Pak. Tidak ada tahun tuh. Nah, ini ada yang dua orang, ya, 2 orang memiliki nomor yang sama, apa mungkin? Nah, kalau itu entah. Nah, tidak tahu Pak itu. Ya kan, jadi coba dilihat kembali.
Kan ini anomali-anomali yang ini bukan 2 lagi, malahan 3 nih. Nih 813. Ya kita perhatiin 813.3 garing BKD. Di sini 813 garing 3 garing 97 garing BKD. Ya kan? Ini sama nih. 4, 5, 6. Ya kan? Setahu saya era SK CPNS itu ataupun SK PNS itu pasti unik. SK-nya kolektif atau Bang? Hah? Ini kalau menurut saya ini kalau memang orang itu satu SD itu di copy paste itu. Nah ini coba kita lihat ini dari satu SMA 5 Batanghari, ya kan? Itu ada di SMP 25, ada di SMP 13. Nah, ya kan? Kayaknya ya jadi gini. Yang penting ya kan pengisian ini kita share ini ya. Saya tidak menyatakan ini salah. Ini perlu diverifikasi. Apakah memang ini yang ada di tertera di SK-nya? Kalau memang betul, ya sudah, tidak masalah, ya kan? Tapi secara yang saya tahu, ya, SK itu pasti, bukan pasti ya. Nanti kalau pasti itulah apa pula ya. Setahu saya SK itu harus unik gitu. Jadi tidak ada yang satupun yang SK CPNS itu yang sama walaupun pengangkatan sama di hari yang sama gitu. Itu daerahnya satu Pak yang sama tuh? Batanghari semua. Batanghari semua. Apa bisa disusul kayak apa? Mungkin apa BKD-nya dibuatnya sama? Nah, ya itu yang perlu kita verifikasi Pak. Contohnya tadi kan kalau yang di SK saya tadi, ya kan, itu ada tahun pengeluarannya. Ya, sama kita. Kalau daerah kami juga pada pernah ketemu sama Pak. Ya. Nah, coba kita lihat Bungo ya. Ya. Ini Batanghari. Kita lihat Bungo. Tengah ada Bungo Pak. Sudah Bungo cek Merangin Pak. Ya sabar. Nah, ya cek bunga dulu Pak. Perlu juga Pak Yudi. Cek. Nanti kita saya berikan apa ya file. Bahaya diberikan nanti Pak. Beri aja Mas, yang sarung langun lagi kirim di apa grup WA Siap nanti. Nah, ini Bungo kita lihat. Nah ini 813.5 garing 1171 ini apa namanya itu? Yang ngeluarin apa ya kan biasanya kan nomor surat kita harus garing misalnya ada aturannya kan, ada aturan pembuatan nomor surat. Ya kan? SD mana Pak? SD mana Pak? Bentar. Jadi ada yang ngeluarin surat siapa? Ya kan ya. Garing misalnya SD sekian. Kemudian garing terakhir itu pasti tahun. Ya. Dikeluarkan di tahun sekian. Nanti tanggal suratnya berarti di sebelah kanan surat ya biasanya. Nah, ini kita lihat. Ini kan sama persis. Ya kan? Sama persis. Nah, ini di ini kalau yang dulu emang kayak gitu ya. Ini angkatan CPNS Pak kami itu angkatan 85 Pak. Memang itu SK nomor terus baru tanggal sekian gitu dia Pak. Ya. Tapi dia nyambung nomor SK-nya dulu baru tanggalnya 30 bulan 6 85 itu CPNS-nya. Nah, itu kalau miring dia. Nah, kalau ini kan agak aneh ya. Enggak tahu pengeluarannya. Ya, siapa yang ngeluarin juga enggak tahu ya kan. Kalau ini kan jelas. Ya, ini BKD, ya dak. Ya kan kalau ada tahun 2011 itu. Memang ada ya? Ada yang di atas itu kan ada yang 2011 tuh. Nah, ini ya kan berarti kan ini jelas. Dikeluarkan oleh BKD tahun 2011, nomor SK-nya mungkin 813 ini mungkin ada kode khusus ya. 813 ini mungkin kode untuk pengangkatan CPNS. Ya, terus nomor SK nomor SK dia mungkin 076 ya kan. Ya. Nah, antara satu dengan si A dengan si B pasti ini 813 semua. Ini identik juga ya kan.
Iya. 813 itu indeks surat. Mariuni. Berarti lampiran itu. Indeks surat. Berarti kan ini kan mengambil lampiran surat ya. Kalau lampiran ya kan itu beda dengan SK yang kita punya. Ya kan? Kemungkinan mengantri di SK kolektif mungkin belum ada PNS-nya Pak. Nah ya itu seharusnya SK CPNS-nya yang dientry bukan SK kolektif ya. Jadi ini semuanya mohon diverifikasi kembali ya kan. Saya tidak nyatakan salah, ya kan. Tapi yang diminta di dalam Dapodik itu ya, entriannya itu nomor SK dari pribadi masing-masing, bukan yang kolektif. Nah, ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Ya, hampir ini kalau kita lihat 453 halaman. Ya, Bapak Ibu, 453 halaman. Jadi kalau dicetak, tidak usah dicetak ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin terima file PDF-nya, kemudian PDF jadikan jadikan Excel ya. Iya. Excel. Ya Pak. Kemudian diapakan? Ya kirim Pak. Ya, oke siap. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Pak Yudi. Berarti intinya kita kembali ke awal, cek SK mereka masing-masing lah ini ya Pak ya? Ya, kita gini Bu, kita tidak mementingkan lagi kuantitas, karena kalau kuantitas kita nomor 5 se-Indonesia ya. Iya, selamat. Kuantitas kita jadi kualitas kita usahakan di tahun 2022 lah ya. Kalau 2000 mudah-mudahan 2021 ada yang masuk ya di periode yang keberapa lagi jadi mudah-mudahan ada sekolah yang bisa tampil di laman Dapodik itu dari Jambi. Kalau bisa semua kita yang ada di Jambi tampil di situ gitu. Enak. Jadi kita jangan lagi berkutat di kuantitas tapi arah ke kualitas. Nah juga contoh kalau ini kan bisa kita serahkan nanti ke PTK masing-masing supaya nanti jangan ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilakukan nanti disalahkan operator juga. Ya, nah, karena masih di operator nantinya kan terkait data siswa. Nah data siswa saya belum sempat olah karena data siswa kemarin sampai hari ini belum bisa saya ambil dari Dapomat. Ya kan kayaknya baru masuk ya kan. Nah, jadi kalau data siswa kita merujuk kepada yang tahun kemarin ya, tahun kemarin kita BIMTEK juga ya kan, itu misalnya masalah jarak antara rumah sama sekolah ya kan, ada yang salah letak harusnya 500 meter. Betul Pak. Nah, kita buat ke kolom kilometer menjadi 500 kilometer, ya kan? Ini perlu diperhatikan, ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah meletakkan kolom. Kalau salah kita meletakkan isian kolom, ya kan? Yang ditanya belakangnya ada kolom harus diisi, belakangnya KM, ya kan? Ada kolom sampingnya lagi, belakangnya meter. Ya kan kita mau input meter tapi terklik ke kilometer, akhirnya menjadi 500 kilometer ya kan. Nah pas isian waktu juga seperti itu, ada kolom jam dan ada kolom menit ya kan. 500 kilometer diisi pas menitnya betul ya 10 menit. Nah ini orang ini naik buruk apa gitu ya kan, 500 km ditempuh dalam waktu 10 menit ya kan. Nah, itu ada di data. Jadi pengisian tolong diperhatikan. Nah juga terkait yang paling sebentar saya kan yang penting itu di mana ya, nanti ini dipandu oleh teman-teman yang ada dibagi 5 kelas itu dari OP
kabupaten dan OP kecamatan juga, teman-teman kita juga, ya kan, nanti dipandu di situ. Sebentar saya cari di mana pula nih. Nah, kalau untuk peserta didik, ya, indikator dari rapor peserta didik ini akan dikatakan akurat, mutakhir. Nama peserta mungkin rasanya tidak mungkin salah isi lah, ya, tanggal lahir, usia ini juga NISN. Ini nomor telepon. Nah, nomor telepon rasa saya sudah mulai diisi kemarin ya Bapak Ibu, karena banyak sudah mendapat bantuan bantuan kuota internet, Pak. Kuota internet, berarti kan harus benar ya. Kalau ini mungkin kita bisa lewati. Kalau email mungkin tidak ada terlalu penting, belum terlalu penting. Nama ibu kandung, ayah, rasa saya tidak bakalan juga yang ada yang salah. Cuman yang menjadi perhatian saya kemarin, setelah saya ambil data yang tahun kemarin ya, itu ada kewarganegaraan siswa ini dari negara-negara lain. Apa betul apa enggak? Nanti saya coba ada yang dari Kongo, ada yang dari Arab Saudi. Nah, nanti kita lihat. Naturalisasi itu Pak Yudi. Mungkin atau Pak. Yang penting sekarang di siswa ya, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Saya coba dengan anak saya kemarin 3 orang. Ada Sikok kelas 3 SMP, Sikok kelas 1 SMP, Sikok kelas 3 SD. Nah, setelah saya lakukan pengukuran lingkar kepala, yang kelas 3 SD itu 47 atau kalau tidak salah, 46 atau 47. Kemudian yang SMP 47 kedua. Pas saya ukur lingkar kepala saya pun 48. Berarti lingkaran itu hampir rata-rata di situ. Jangan ngisi ada yang lingkar kepala 20 cm. Nah, kalau 20 cm itu susah kok. Ya kan? Karena jengkal gitu ini kan sekitar 20. Ya, 20 cm. Jadi kalau bulatilah. Susah inilah kepala budak tuh. Ya, ada juga yang ngisi kadang-kadang beratnya 200 kilo, tingginya cuma 70 cm. Itu kayak mana bentuk orang. Ya, jadi Bapak Ibu, data yang 2-3 tadi itu nantinya akan dipakai oleh Kementerian Kesehatan. Kalau sudah harus terpakai, ini kan karena kita kan sudah omong ya tadi di awal tadi, salam satu data. Ya, salam satu data. Jadi kalau data kita dipakai oleh orang lain itu tidak benar, kita yang malu nantinya Bapak Ibu. Ya, jadi sebaiknya data yang ada sekarang pelan-pelan, nggak usah dikebut semua pula, ya kan? Nanti satu hari kejar, satu hari tayang, nah yo kacau balau semua. Ya, jadi dikejar tuh. Ya ada target-target lah kita bulan ini, minimal misalnya satu kelas data siswa itu harus kualitasnya bagus, ya kan. Bulan berikutnya apalagi yang harus kita kerjakan. Jadi jangan dipaksain satu hari jadi, itu tidak ada yang benar lagi, ya kan? Karena badan kita pun tidak bakalan Nah, juga terkait lintang dan bujur dari posisi dari posisi peserta didik juga harus terisi dengan benar dan wajar, ya kan? Jangan 0 kemudian bujurnya 0 juga. Ini 0 bujur 0 lintang 0 ini di mana nih? Di
kutub utara apa kutub selatan? Garis katulistiwa, Pak. Nah, enggak, garis katulistiwa bukan bintang 0 bujur 0, Bu. Kemudian untuk rombel ini saya enggak masuk ke dalam verifikasi karena datanya terlalu kurang saya pahami karena belum pernah melakukan pengisian ini ya. Jadi mohon diisi misalnya, nah ini juga terkait rombel ini. Jadi ada rombel, kemudian nanti di prasarana kan ada kelas ya kan. Kelas belum tentu menunjukkan rombel ya kan. Jumlah kelas mungkin tidak akan sama dengan rombel ya tak? Jadi jangan salah mengisi. Jadi misalnya rombelnya ada 12, kelasnya cuma 6. Jangan dibuat kelasnya untuk menggampangkan mengisi mengisi seperti jadi supaya menggampangkan mengisi, dibikinlah gedung semu ya kan, gedung maya ya kan, yang ada kelas juga gitu. Akhirnya pas dibaca oleh kementerian ya kan, wah ini sekolah sudah cukup ya kan, rombelnya 12, kelasnya 12, untuk apa dikasih bantuan ya kan, padahal nyatanya kelasnya cukup orangnya, nah rombelnya ada 12, berarti kan dia melakukan kelas pagi jadi pagi ada 6 kelas, siang ada 6 kelas ya kan. Nah pagi 6 rombel, kemudian siangnya 6 rombel. Tapi karena dibuat 12 kelas, akhirnya Jakarta bilang tidak perlu bangunan baru toh ya kan, karena sudah cukup. Terus juga untuk pengisian tanah itu ada yang terlalu wah kalau tanah itu. Saya lihat ada yang ngisi sampai 50 juta meter persegi. Kalau 50 juta meter persegi itu berarti 50 hektar. Itu satu dusun sudah buatnya lokasi sekolah, Pak. Bukan satu dusun lagi tuh. Itu satu kecamatan hilang. Nah, tapi ada pula yang ekstrimnya, ya kan? Jumlah tanah berapa? 30 meter persegi. Ada yang cuman bikin 3 meter persegi. Ini tanah kuburan ini, gue bilang. Enak. Nah, isian tanah ini nanti terkait ke berapa nomor sertifikatnya, apa jenis hak milik pemilikannya, hak milik kah, hak Pemda kah, ya kan. Kemudian nanti terkait juga ke berapa lagi lahan yang tersedia. Nah, kalau misalnya kita bikin kelas 6, rombel 12, ya, nah, semuanya harus masuk logika dan harus secara wajar dan data yang ada di lapangan. Kita bikin jumlah luas tanah misalnya 10.000, berarti kan ada 1 hektar. Ya, nah, jumlah rombel 6. Jumlah rombel 12, jumlah kelas 6, berarti kan kurang kelasnya. Kita kan pengennya supaya dapat ya. Tapi kita buat pula luas lahan yang tersedia untuk dibangun 0. Ini kan enggak bakalan teranalisa oleh Jakarta, ya kan? Paham kan yang saya bilang? Kita punya tanah 1 hektar misal, berarti 10.000 meter persegi, ya kan? Kemudian kita punya kelas 6, rombel 12, ya kan? Tapi kita isi luas lahan yang tersedia 0. Jakarta mau bantu apa enggak?
Ya, ada lokasi. Mau lah Pak. Ada lokasi mana? Ada lagi Pak. Nah itu banyak yang salah isi seperti itu. Ya, jadi ada kait-kaitnya itu. Jadi kalau masalah tanah, nah seperti itu, ya kan? Jadi tolong diisi dengan benar dan wajar dan sesuai dengan yang ada di lapangan supaya pengambil kebijakan di Jakarta pun, nah terkait nantinya ada bantuan, ada apa, contoh juga yang terjadi TKNBK, ya kan? Itu banyak yang dapat bantuan yang kalau saya cek kemarin itu banyak yang juga salah apa ya? Dia dapat bantuan TK, ya kan? Tapi koneksi internet enggak ada di daerah itu. Kan akhirnya pas pelaksanaan TKNBK wajib dilaksanakan. Akhirnya pening kan? Jadi mohon data yang diberikan itu sesuai dengan keadaan yang ada, jangan di apa nama istilahnya, untuk kepentingan A buat untuk kepentingan A, kemudian untuk kepentingan B buat untuk kepentingan B. Jadi isilah yang ada seperti keadaan sekarang. Oh, baik Bapak Ibu, ada yang mau dikonfirmasi atau diapain? Beragama. Nanya dikit. Ya. Itu kami kan ada yang satu SD itu ada satu kelas jauh. Untuk di rombel itu kalau seandainya dia muridnya lebih dari 28 bisa kami pecahkan jadi 2 kan. Misalnya yang kelas 2 tuh anak tuh cuma cukup 28. Macam mana kami bisa mecahnya jadi 2 rombel? Kalau masalah rombel mungkin saya kurang apa Pak Doni ya, untuk sekarang enggak lagi apa namanya itu pemecahan kelas itu coba berkoordinasi dengan dinasnya Pak Doni. Kamu yang nanya nih Bang. Oh iya. Jadi saya kurang mohon maaf ya. Bisa bantu jawab Bang Yudi. Itu Pak Zainal bantu jawab tuh. Pak Zainal silakan Pak Zainal. Iya, makasih Bang Yudi. Untuk rombel Bang, kalau untuk SD kan 28 tuh Bang. Kalau mencoba kita paksakan untuk memecahkan menjadi misalnya dibagi 2, itu nanti datanya yang valid Bang. Kita misalnya yang penerima sertifikasi misalnya yang berkaitan dengan data itu gitu nah. Tapi kalau misalnya 29 itu bisa dibagi 2. Misalnya kan penuhkan dulu 28. Nanti sisanya 1 tetap dihitung dianya nanti 1 itu. Mungkin begitu Pak Budi. Ya, siap. Masalahnya kami itu ada kelas jauh, Bang. Oh, ada kelas jauh ya? Kelas jauh. Jadi kalau seandainya bikin 1 kelas, 1 guru kan otomatis tidak ngajar kan? Iya, tapi nanti di Dapodiknya kan ada pilihan kelas jauh ya? Ada tuh. Tidak ada. Oke, izin Bang Yudi. Bantu juga. Nah, silakan Nen. Jadi kalau itu sih berarti statusnya itu mopping class. Aku titip. Statusnya itu mopping class. Jadi mopping class itu tapi tetap aturannya tetap kita mengacu pada rombel 14. Iya, 28 berdasarkan aturan itu. Berdasarkan aturan rombelnya tetap yang namakan berdasarkan apa tuh Bang Jenara? Permendikbud nomor berapa tuh tentang PPDB mengatur bahwa ambang batas daripada jumlah sekolah, jumlah siswa rombel yang untuk SD itu 28, SMP itu 32 gitu. Nah mau dia mopping class, mau dia apa, tetap kayak gitu. Mengacu kepada itu. Jadi gini Pak Doni, hati-hati dalam mecah kelas, ya kan? Karena kalau tidak mengikuti aturan ataupun yang ada, ya akhirnya itu akan jadi sia-sia. Ya kan? Kita memang mau bantu orang sih sebenarnya. Cuman
dengan melanggar aturan yang ada, ya, atau tidak mengikuti aturan yang ada, maka yang dua yang akan kita bantu itu akan sia-sia. Nah, jadi kalau misalnya memang aturannya harus 28, berarti cukupin 28 dulu. Kalau ada lebih satu, dia seperti ya setahu saya juga itu lebih satu baru bisa pecah. Misalnya 28 dia 29, nah baru 15 14. Nah, kalau 28 wajib jadi satu kelas dulu. 29 baru 15 14, sama dengan SMP. Kalau 32 itu tetap harus satu kelas. Kalau 33 baru bisa 16 17 gitu. Oke lah, kalau gitu berarti tetap untuk sementara biarkan bayi dulu satu kelas beda. Iya, supaya jangan jadi apa yang jadi bumerang gitu ya. Itu Pak Doni. Kemudian untuk yang tinggi badan berat badan tadi Mas, ya itu kami kebetulan saya kan ada juga megang sekolah, cuman bukan saya tugas di situ. Jadi kalau saya tanyakan ke kepala sekolah, nah jadi macam mana nih tinggi badan berat badan lingkar kepala nih? Pokoknya atur asal datanya masuk. Jadi kami banyak yang kadang tidak pas ngisinya itu. Ya. Atau tadi kawan macam itu loh. Ya. Saya paham apa namanya yang terjadi, ada banyak mungkin operator di kecamatan kita ini megang lebih dari satu sekolah, ya. Nah, untuk itu juga mungkin bisa apalah ya, apa namanya istilahnya, jangan lepas tangan lah kepala sekolah, ya kan. Pak, ini kalau salah isi, ya kan, fatal akibatnya kalau salah dalam pengisian itu, misalnya ya, harusnya ada siswa yang bisa dibantu oleh apa, ya kan, oleh Dinkes, ya kan. Ada siswa yang memang secara kondisi yang sebenarnya itu Dinkes harus bantu gitu, ya. Tapi karena kita mengisi semuanya is okay, ya, berarti orang nggak bakalan mau bantu gitu. Enak, pas dicek apanya ini semuanya obesitas semua ini nih, ya kan? Ngapain dibantu gitu? Ya, berat 60, tinggi 100 maaf saya bukan mau apa ya, tinggi berat 60, berat tinggi 120, berat 60, ya kan, siswa SD gitu loh. Itu kan sudah kelebihan gizi gitu, ya kan. Nah, padahal nyatanya ada yang beratnya cuma 30, tinggi 120. Yang ini harusnya diapakan ke Dinkesnya. Jadi kalau data sudah benar, mungkin bupatinya atau kepala dinas bisa ngomong ke kepala dinas kesehatannya kan. Nah, ini loh Pak, kita nggak usah malu, ngapain kita harus malu dengan data yang ada, ya kan. Lebih parah lagi Pak Yudi, kalau dia datanya salah. Jadi tadi kalau salah tuh satu sekolah dianggap stunting ya, kurang tumbuh kembang. Nah, kalau data salah stunting ini bahaya lagi, ya kan? Jadi kalau di TK tuh ada tumbuh kembang anak. Jadi kalau selama 2 tahun tuh lingkar kepalanya kecil, galau-galau tuh, itu dianggap sekolah itu berarti anaknya yang tumbuh kembangnya kurang nih. Yang lebih parah lagi kepala sekolahnya pakai ini kok datanya memang seperti ini atau tidak gitu. Atau satu SD itu stunting apa selain tumbuh kembang anaknya kurang. Ya, gara-gara nilai tadi itu kecil yang 20 cm. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu dapat bantuan libur tiap Sabtu ya. Nah, ya kan, mana tahu ya, dengan kita memberikan data yang benar, ya kan, pihak lain pun tahu keadaan yang ada di sekolah, ya kan. Jangan kita sembunyi-sembunyikan, karena mana tahu ya kan, dengan data yang ada itu entah ada bantuan, entah ada apa, itu tidak meleset orang memberikan gitu. Ya, orang kasih bantuan misalnya bubur apa tadi kata, bubur kacang hijau, ya, kira orang tidak butuh lagi gitu kan. Dulu PMT butuhnya bubur ayam. Nah, butuhnya bubur ayam. Nah, ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Mohon diisi secara
kondisi real yang ada, supaya data yang ada kita berikan keterpakaiannya untuk kebijakan, untuk apapun anunya itu nanti sesuai dengan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, gitu. Baik, ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum masuk ke kelas masing-masing? Pak Yudi, jadi dikit Bang Yudi, masih kontras. Ya, Pak Arba. Gitu Bang, menyamakan pendapat pandangan tim akreditasi dengan tim Dapodik, Bang. Masalahnya tim akreditasi kan harus sesuai standar minimal. Oh ya. Nah, sekolah kita kan di lapangan ini banyak yang tidak memiliki ruangan macam perpus, UKS. Sedangkan tim akreditasi minta itu, sehingga operator kita nginput padahal ruangannya cuma sekat-sekat gitu. Nah, itu jadi masalah dengan data kita tuh, Bang. Iya. Jadi gimana solusinya itu? Mengenai akreditasi, mana yang lebih penting kita memberikan data atau akreditasi? Karena kalau kita hanya sekedar mementingkan akreditasi, kita buat-buat, misalnya WC ada enggak? Ada, cukup. Padahal WC cuma satu, ya kan? Itu pun tidak berfungsi kalau untuk siswa. Baunya mambu gitu kan. Nah, kalau hanya sekedar untuk kepentingan akreditasi dibuatlah ada perpustakaan, ada labor, ada segala macamnya, untuk belawe semuanya lengkap. Dapatlah akreditasi B, it's okay, B, ya kan. Terus sekarang fungsi akreditasi apa? Halo, ya saya balik tanya, fungsi akreditasi untuk sekolah misalnya dapat A sekalipun apa gitu? Yang kami tahu itu bisa menyelenggarakan ujian nasional, enggak itu yang terakreditasi? Kalau sekarang kan tidak ada lagi ujian nasional, apalagi yang dikejar dengan akreditasi. Saya bukan ini yang jadi masalah itu, Bang. Yang jadi masalah itu kan diinput di Dapodik, Bang. Di Dapodik itu kan tidak bisa kita delete, Bang, Sanpas itu. Ya, memang betul. Jadi karena salah sudah menginputkan untuk suatu kepentingan akreditasi, ya kan, akhirnya mengada-ngada lah, ada perpus, ada ruang WC cukup, terus labor TIK kadang-kadang di SD pun dibuat ada, ya kan. Akhirnya di Jakarta ngalihkan semua bantuan yang seharusnya untuk Provinsi Jambi, ya kan, karena di dalam data Dapodiknya udah cukup semua kok. Iya. Nah, jadi akhirnya kita tidak pernah ada yang bikin kelas baru, ada yang bantuan pembuatan WC atau toilet, ya kan, bantuan pembuatan perpustakaan, karena semua sekolah yang itu nyatakan di dalam Dapodiknya semuanya sudah ada. Jadi itu yang saya bilang tadi, jangan suatu kepentingan data yang kita buat akhirnya mengorbankan kepentingan yang lain. Jadi lebih bagus ya, biarlah kita harus memang berkorban untuk misalnya kemarin UNBK tidak ada diadakan di situ, ya emang apakah menjadi suatu permasalahan yang besar atau enggak gitu kan. Nah, jadi kalau sudah terisi seperti itu, akhirnya kan semuanya sia-sia. Iya, kalau kita buat status non aktif itu masih terbaca aktif tadi pusat itu, Bang Yudi itu di Dapodik kita tuh. Nah, itu yang kita masih bingung tuh. Coba nanti di kelas nanti coba dipertanyakan kembali, karena kalau itu saya kurang paham ya. Oke lah, Bang ya. Oke, terima kasih infonya, Bang ya. Yuk. Baik, ada yang lain sebelum saya akhiri Pak Musli ya? Ya Pak. Ini Pak, saya mau tanya ya Pak, ini kita mengerjakan Dapodik ini, kenapa yang di pihak pengembang aplikasi ini setiap tahun itu ada
istilahnya update data ya, update aplikasi. Itu lebih agak rumit. Contohnya aja untuk 4 langkah ataupun guru itu melalui 4 langkah nggak se-efisien mungkin seperti sebelum-sebelumnya. Kalau kami minta itulah justru tentang sinkronisasi itu kalau bisa, paling lama 1 jam lah Pak, sinkron sekali selesai. Kok tidak harus berulang-ulang terus, itu Pak pesan kami. Terima kasih Pak. Baik Pak Musli. Itulah gunanya kita bertemu ya. Nanti permasalahan yang ada mungkin nanti dicatat ya kan, nanti kita sampaikan ya kan. Mungkin kalau kita mungkin kalau kita berorganisasi, mungkin semua OP kecamatan yang ada, OP dinas membentuk suatu organisasi, mungkin itu bisa lebih kuat ya menyampaikan kepada pihak pengembang yang ada di kementerian ya kan? Jangan buat yang susah-susah lagi lah ya kan, yang harusnya bisa satu klik, kenapa harus menjadi 4 klik gitu Pak ya, Pak Musli. Jadi juga kalau bisa juga nggak usah lagi install lah ya kan? Kalau mau yang ditiru kan yang bagus ya, program yang bagus itu kan kalau sudah kita install, kalau mau ada update ya tinggal update aja gitu kan, nggak perlu lagi kita menginstal Windows, mau naik ke Windows 10 uninstall dulu ya kan, baru install lagi Windows 7 misalnya 7 misalnya dari basic naik ke home, naik ke ultimate, itu berapa kali uninstall gitu ya kan, nggak ada yang perlu kan, itu kan tinggal klik update langsung dia update ya kan. Jadi kalau mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi yang harus install uninstall ya kan, akhirnya pas ada yang dilakukan pengerjaan lupa nyimpan atau lupa sinkron, nangis darah gitu ngerjakan lagi ya. Apalagi kalau 4 itu data siswa ya kan. Tombol gesernya pelit juga Mas. Pas apa ndak terkirim gitu ya kan. Sudah tuh pas dekat pula dengan batas akhir pengiriman. Cut off istilahnya. Satu hari 1 malam kerja itu lagi kan. Jadi gitu Pak Muslian, nanti mudah-mudahan ini kita catat nanti kalau ada pertemuan pun bisa kita sampaikan dengan pengembang. Ini ada sedikit Pak, ada dari kawan nih Pak, pesan Pak. Ini tentang verbal siswa, tentang nik ataupun kata salah itu kenapa harus disinkron ke Dukcapil juga? Kan kalau rumahnya jauh harus butuh waktu juga tuh Pak. Jadi gini Pak Musli, kita kan Dapodik kayak sudah tersinkronisasi dengan data Dukcapil ya, baik PTK maupun siswa kayak sudah disinkronisasi juga. Jadi kalau terjadi kesalahan memang harus melihat kembali data yang ada di Dukcapilnya. Itu kesalahan NIK atau belum kalau yang kemarin ini yang PTK belum terupdate. Belum terupdate karena belum waktu pertama kali buat KTP itu belum dia kemadanan Pak. Itu. Jadi harus kembali ke Dukcapilnya gitu Pak Musli. Jadi dia kalau yang belum terupdate
berarti harus datangi Dukcapil dulu untuk minta bahwasanya itu disinkronkan supaya data bisa masuk. Itulah resiko kalau sudah tersinkron ya gitu kan Pak Muslih. Baik, ada yang lain? Izin Pak Yudi. Ya, Pak Robi Mukhtar. Iya. Jadi menyimak pertanyaan Bapak yang sebelum Pak Musti tadi. Jadi terkait dengan pengembangan pecah kelas ya, pecah rombel. Bukan Pak, sebelumnya yang pengembangan aplikasi. Oh, nah jadi juga. Setiap kali ini ya. Jadi ini hemat saya aja Pak. Jadi memang secara prinsipnya sistem informasi itu kan dikembangkan artinya tidak ada masa pakai habis gitu. Jadi makanya ketika menemukan sesuatu yang mungkin menjadi celah atau bug istilahnya dalam sistem informasi, itu makanya pengembang melakukan pembaruan. Jadi kita bukan perangkat keras. Misalkan perangkat keras yang sudah dipatenkan untuk berlaku digunakan hanya 10 tahun, 5 tahun gitu. Kalau sistem informasi ini dia berkelanjutan, dikembangkan. Jadi makanya kita sebagai pengguna, kita sebagai user harusnya memang mengikuti perkembangan itu. Kalau di Dapodik sudah dipatenkan hanya untuk sekali itu saja, di situ tidak ada proses pembelajaran Pak. Nah, jadi itu seperti itu menurut hemat saya. Kemudian yang kedua mengenai Pak Muslih tadi, jadi kita ini kan basis data kependudukan itu kan ada di Dukcapil Pak. Yeah. Nah, kemudian integrasi antara sesama pengguna data itu akan bermuaranya merujuknya kepada Disdukcapil. Nah, ini sudah pernah kami bahas juga di sama-sama teman di Kabupaten Muaro Jambi. Memang yang seperti disampaikan Pak Yudi tadi, pada saat pembuatan KTP atau pembuatan KK, nah itu belum ada proses bahasanya. Kalau saya pernah koordinasi sama Disdukcapil gitu ya. Kebetulan juga memang operator Dapodik di Dinas Pendidikan itu sekarang kan udah pindah di Dukcapil kan. Jadi kami sering berdiskusi dan koordinasi. Nah, jadi bahasanya itu tidak di-online-kan. Jadi perlu konsolidasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil terkait dengan proses-proses data-data yang tidak valid atau invalid. Nah, ini sebenarnya bukan hanya terjadi di di Kementerian Pendidikan saja, banyak kementerian lain yang merujuk kepada daftar Dukcapil. Nah, gitu seperti itu. Jadi memang harus, jadi tidak ada alasan. Memang secara teknisnya di lapangan mungkin jauh, seperti kami ada di Kabupaten Muaro Jambi itu di Sungai Bahar gitu kan, di Kumpe itu perlu beberapa jam untuk bisa sampai ke komplek perkantoran di Sengeti. Tetapi dengan adanya layanan sekarang kan yang sudah bisa online, itu cukup bisa dikonsolidasikan via WA. Yang penting data-data untuk perbaikan itu disiapkan, seperti foto KK, foto akte kelahiran. Nah, itu akan nanti dikerjakan oleh operator yang ada di Simduk di Dukcapil. Nah, itu pengalaman kami di Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin bisa bisa dijadikan referensi buat teman-teman di kabupaten lain. Sekian Pak Yudi. Ya. Baik, terima kasih Pak Robi Mukhtar. Mudah-mudahan Pak Muslih itu menjawab maksudnya SIM dibuat untuk mempermudah kerja, bukan untuk mempersulit kerja kita. Kemudian juga terkait dengan masalah kita lagi pandemi ya, online ini kayaknya memang dan juga pelayanan juga sudah ada online-nya. Mudah-mudahan bisa digunakan di kabupaten kota lainnya. Baik Pak Muslih, itu Pak Robi Mukhtar, terima kasih. Untuk sesi saya rasa cukup ya. Baik, akhir kalam, sebelum saya tutup, jangan lupa share Bang. Iya, insyaallah.
Saya sebentar. Kalau ada salah kata, salah buat, saya minta maaf, tidak ada maksud untuk apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.